Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Zakirianto, SSI MSc, selaku pemateri. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, serta para mahasiswa peserta Indo MS School 2023 yang saya banggakan. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan sesi ke-13, Senin 21 Agustus 2023 dengan topik kriptografi kurva eliptik. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dan kita dapat melanjutkan agenda perkuliahan Indo MS School yang diantaranya akan membahas tentang metode penyelesaian logaritma diskrit dan juga algoritma El-Gamal menggunakan grup kurva eliptik. Perkuliahan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zakirianto, SSI MSc, dan berikut kami sampaikan biografi singkat dari Pak Zaki. Bapak Muhammad Zakirianto, SSI MSc, lahir di Yogyakarta pada 13 Januari 1984 dan saat ini berdomisili di Yogyakarta. Saat ini beliau menjadi dosen di jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Topik keilmuan dari Pak Zaki diantaranya aljabar abstrak, teori coding, dan juga kriptografi. Riwayat pendidikan, Bapak Zaki menyelesaikan sarjana sains dari jurusan Matematika Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008. Selanjutnya, beliau menyelesaikan dan meraih gelar Master of Science dari jurusan Matematika Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011. Dan saat ini beliau sedang menyelesaikan studi doktoral di Universitas Gadjah Mada. Berikut publikasi yang telah beliau hasilkan dan telah dipublikasi di jurnal bereputasi. Dan juga selain menjadi dosen, beliau aktif menjadi narasumber dan pembicara di berbagai kegiatan seminar dan juga conference. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Pak Zaki untuk menyampaikan materi perkuliahan nanti 100 menit hingga pukul 10.40 kami persilahkan kepada Pak Zaki. Dan nanti kami juga mempersilahkan langsung kepada Pak Zaki apabila di dalamnya langsung ada interaksi, tanya jawab, dan juga diskusi. Kepada Pak Zaki, kami persilahkan. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Bu Indri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Wah, ini senang sekali nih. Ada banyak sekali para calon-calon kriptografer Indonesia di masa depan. Ya. Jadi saya baru bisa bergabung hari ini ya. Ini sudah beberapa minggu yang lalu ya saya dimulai. Jadi saya sangat senang sekali bisa bergabung bertemu dengan para mahasiswa yang saya yakin ini semuanya sudah semangat-semangat semua. Iya Nah, Pak, tak mohon pakai maaf ya Pak sebelumnya mungkin ya, karena sudah hari ini banyak yang memulai perkuliahan seperti di Undip dan di Unila, jadi ya. mohon maaf yang bergabung live baru Oh gitu. 46. Oh, berarti Iya usianya Pak, lebih banyak ya ini ya? iya total Iya. peserta ada 192 Pak dari Oh ya, dari nggak apa-apa. se-Indonesia. Iya, Ya, nanti maka ini bisa kami mau izin merecord ya Pak supaya nanti bisa ya. disampaikan kepada peserta. Terima kasih Pak Zaki, monggo. Oke, ini mau saya pakai apa? Udang kebesaran ya. Ini udang untuk perang. Yang kita kan kriptografi ya. Oke, kita siap berperang ini ya. Jadi kriptografi itu kan salah satu alat penunjang untuk berperang ya. Jadi jangan dikira ini hanya sekedar kriptografi hanya sekedar bermain angka-angka matematika ya. Tidak ya. Jadi lebih dari itu ya. Jadi kriptografi itu ya bisa dibilang jadi salah satu alat senjata ya, alat pertahan ya, bagian dari angkatan kelima ya. Jadi kita ada angkatan perang ya, ada angkatan
angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, apalagi ya, darat, laut, udara ya. Ya, salah satunya adalah ini ya, cyber security ya. Jadi eh, apa kriptografi sekarang saat ini sudah menjadi salah satu alat utamanya. Baik, sudah muncul ya sharing apa sharing saya ya. Iya, Pak, sudah, Pak. Terima kasih. Sudah ini ya. Oke, oke. Salam kenal semua ya. Tadi sudah disampaikan biografi saya singkat. Ya, saya dari dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kebetulan ini selama ini mendalami kriptografi ya, khususnya kriptografi kunci publik yang masih teman-teman mahasiswa kemarin sudah bahas cukup banyak ya kemarin ya. Dimulai dari Pak Samsul Arifin, kemudian Profesor Indah, Profesor Yuni, dan seterusnya hingga saat ini. Eh, terakhir kemarin kalian RSA sama El Gamal ya, Rusia ya. Jadi Betul, saya Pak. akan membahas kelanjutan ya, topik saat ini masih dipakai ya, yaitu masalah tentang kriptografi kurva elliptik. Kalau kita tentang elliptic curve kriptografi. Oke, sebelum saya mulai, silahkan apabila ada pertanyaan, silahkan langsung aja saya langsung aja bertanya langsung atau disampaikan melalui chat ya. Kalau chat silahkan atau raise hand ya. Jadi silahkan dipotong eh, apa yang saya sampaikan silahkan boleh dipotong. Baik, saya yakin ya. Nah, oke, saya yakin bahwa semua saat ini ya kalian semua pasti ya menggunakan internet ya. Entah itu membuka email, membuka sosial media, WhatsApp dan sebagainya. Nah, salah satu protokol yang mungkin kalian tidak sadari ya selama ini adalah yaitu protokol pertukaran kunci ya development yang itu ternyata eh, digunakan ya. Salah satunya adalah di WhatsApp ya, di protokol WhatsApp, di Signal dan sebagainya, khususnya WhatsApp. Itu tanpa kalian sadari, kalian itu sudah menggunakan apa itu kriptografi kurva elliptik. Ya. Ini saya menampilkan logonya WhatsApp ya. Apa itu kurva elliptik ya? Jadi nanti kita akan bahas. Oke, jadi sebenarnya kurva elliptik ini adalah salah satu objek matematik ya, objek geometris yang sebenarnya sudah cukup tua ya. Jadi sejak tahun 1800-an mungkin ya. Itu dulu sudah dipelajari para matematikawan dan uh, pada waktu itu belum ada yang uh, mem, menerapkannya pada kriptografi. Nah, kemudian seiring berkembangnya kriptografi kunci publik ya, dimulai dari development tahun 76, kemudian RSA tahun 78, ada kriptografi McAleese, ada banyak sekali ya. Tahun 85 itu kalau nggak salah ada kriptografi El Gamal, nah, di tahun yang sama. Neil Koplit sama Victor Miller ya, dua orang ini mengusulkan ya sebuah grup yang bisa digunakan untuk pertukaran kunci development. Karena sebelumnya dividen Hillman ya tahun 76 mereka berdua mengusulkan menggunakan grup multiplikatif ZP ya, ZP star ya, atau bilangan bulat modulo P, karena P-nya adalah bilangan prima. Nah, ini Neil Koplit sama Hector Miller ini mengusulkan menggunakan grup kurva eliptik atas lapangan ya, yang lebih dikenal dengan istilah ECC ya, atau elliptic curve cryptography. Oke. Nah, sebelumnya sebelum kita masuk ke kurva eliptik ya atas bilangan bulat modulo P atau atas lapangan juga, terlebih dahulu kita mulai dari kurva eliptik atas bilangan real ya, atas R ya, lapangan R.
Jadi ini ya, jadi kan kita sedikit merefresh ya. Jadi setelah berhari-hari kita berkutat dengan grup matriks ya, bilangan bulat modulo. Nah, kali ini saya berikan refreshing ya, ada objek geometrinya. Oke, jadi ini kita berikan sebuah kurva ya, yaitu y kuadrat sama dengan x pangkat 3 plus ax plus b ya, di mana a dan b-nya adalah konstanta ya, konstanta bilangan real yang memenuhi 4a pangkat 3 tambah 27b kuadrat ya sama dengan 0. Ini kalau di persamaan kuadrat ini dikenal dengan namanya diskriminan ya, yaitu b kuadrat min 4ac ya. Itu kalau di pangkat 2. Kalau di pangkat 3, khususnya ya di persamaan bervalidating ini adalah diskriminannya. 4a pangkat 3 tambah 27b kuadrat dan sama dengan 0. Disebut dengan kurva eliptik non singular nanti. Kalau sama dengan 0 nanti disebut dengan kurva eliptik singular. Jadi kurva eliptik adalah himpunan semua x dan x ya, pasangan x dan y yang memenuhi persamaan kurva eliptik tersebut. Nah, bersama dengan sebuah titik O ya. Titik O disebut dengan titik tidak berhingga atau di point at infinity. Nanti kalian akan tahu ya kenapa kita perlu menambahkan sebuah titik O ini ya, O cantik ini. Walaupun titik O ini sebenarnya tidak termuat di dalam kurva eliptik, tapi kita masukkan ke dalam kurva eliptiknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, jadi kalau kita gambarkan, kira-kira seperti ini bentuknya. Ya, ini contoh ini ya. Ini contoh kurva eliptik y kuadrat sama dengan x pangkat 3 minus 4x. Kalau kita gambar akan bentuk seperti ini. Ya, lihat sini ada 3 akar ini ya, ada 3 akar yang berbeda. Oke. Nah, setelah kita memiliki himpunan, ya, tadi kan saya menyinggung grup ya, menyinggung grup. Berarti setelah kita memiliki himpunan, berarti apa? Setelah kita memiliki himpunan, berarti kita harus memiliki operasi. Operasi pada x, y tadi ya. Iya kan? Jadi, dia adalah himpunan E ya. Himpunan E, isinya adalah titik-titik ya, x, y yang memenuhi ini. Nah, berarti kita perlu operasi yang operasi yang mengoperasikan, bisa kita lihat titik ya. Tadi 2 titik itu kita apakan? Ya, 2 titik kita apakan nanti. Nah, ternyata dasarkan konsep-konsep apa di kurva eliptik yang sudah lama dipelajari di sebagai geometri dan sebagainya, nah, mereka menggunakan istilah penjumlahan dalam tanda kutip ya, penjumlahan titik ya, penjumlahan titik, dan penjumlahan titiknya itu pun bukan penjumlahan titik yang biasa seperti di ruang vektor Euclidean biasa ya. Jadi penjumlahan titiknya nanti agak aneh dan menarik ya. Oke. Ya, kira-kira seperti ini nanti. Jadi penjumlahan titiknya ya, seperti ini ya. Jadi penjumlahan titiknya itu nanti kita menggunakan konsep-konsep garis ya yang melalui 2 titik. Oke, perhatikan di sini. Kita ingin menjumlahkan P dan Q ya. Ini misalkan gambar kurvanya seperti ini. Kita akan menjumlahkan P dan Q. Maka apa itu P plus Q? P plus Q adalah suatu titik di dalam kurva eliptik di mana titik itu dihasilkan dengan cara membuat garis lurus yang melewati P dan Q ya. Kita buat garis lurus yang, yang melewati P dan Q. Nanti suatu saat garis itu akan memotong kurva eliptik E itu di titik yang lain. Nah, misalkan R nih ya. Misalkan R. Jadi R itu adalah titik potong dari garis ya, yang dibuat melalui P dan Q. Nah, setelah ketemu R ini, maka nanti
R itu kita refleksikan terhadap sumbu X ya. Di sini ada sumbu X nih ya. Nah, seperti ini ya. Sumbu X, cuma sini nggak digambar ya. Ya. Oke. Nah, di sini adalah P plus Q. Jadi P plus Q adalah ya, hasil penjumlahan dari P dan Q ini ya. P dan Q kita jumlahkan, hasilnya adalah ini, P plus Q. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah bagaimana kalau titiknya sama ya. Kalau titiknya sama, maka misalkan P plus P ya. Nah, sini maka caranya adalah kita buat garis singgung yang garis garis lurus yang menyinggung titik P ya. Kemudian garis singgung itu akan memotong kurva di suatu titik ya, namakan R, dan hasilnya kita refleksikan terhadap sumbu X dan menjadi P plus P atau 2P sini. Oke. Nah, bagaimana kalau eh, titiknya itu seperti ini ya. Saya buka misalkan, oke, bentar ya, saya buka ada software toolsnya. Oke, sudah muncul ya. Oke, ini software yang bisa digunakan untuk menggambar kurva eliptik ya. Seperti ini ya. Oke, misalkan saya mungkin menjumlahkan titik ini dan titik ini, ya, kita jumlahkan. Kita buat garis lurus yang melewati P dan Q, ya. Oke, ini ya. Saya jumlahkan, nah ini ya. P dan Q saya jumlahkan, ketemu ini, dan ini adalah hasilnya, P plus Q-nya di sini. Oke. Bagaimana kalau P plus P ya, saya misalkan buat sini. Nah, nah ini ya, kita buat garis singgung yang melalui P, nah ini adalah 2P. Nah, bagaimana kalau dia tidak memotong kurva eliptik ya, misalkan di sini ya. Misalkan sini sama sini. Nah, itu kan. Ya, nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti ini ya. Jadi kalau dibuat garis lurus yang melalui P dan Q, dia tidak akan memotong kurva eliptiknya ya, karena dia tegak lurus ya, tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, maka kalau seperti ini, nanti P plus Q itu didefinisikan sebagai titik di tak berhingga. Jadi garisnya itu akan memotong di titik tak berhingga. Itu disebut dengan titik O atau titik atau point at infinity ya, titik di tak berhingga. Oke, itu ya. Semoga jelas ya. Nanti cara penurunan rumusnya nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Nanti menggunakan apa? Garis yang berbeda ya. Itu konsep-konsep geometri yang sudah pernah kalian pelajari di sekolah. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, nah sekarang konsep kurva elliptik atas bilangan real kita bawa ke kurva elliptik atas ZP, atas bilangan bulat modulo P, di mana P-nya berlima. Nah, sebenarnya ada banyak kasus ya, ada banyak kasus konsep apa kurva elliptik atas bilangan prima P, di mana P-nya itu 2, P-nya 3, atau P-nya lebih dari 3. Nah, di sini saya hanya menyampaikan yang kasus untuk bilangan prima P-nya lebih dari 3. Oke, jadi eh, hampir sama seperti di bilangan real. Jadi kurva eliptiknya adalah himpunan semua eh, titik ya X dan Y
anggota di mana X dan Y adalah anggota dari ZP, ya, dan AB-nya juga anggota ZP yang memenuhi pangkat 3 tambah 27B kuadrat modulo P tidak sama dengan. Jadi seperti ini adalah kurva eliptiknya adalah seperti ini. Oke, catatan ini ya. Jadi kurva eliptik itu bisa didefinisikan atas sembarang lapangan. Tidak harus real, tidak harus bilang buat modulo P, ya bisa bisa lapangan yang lain. Oke. Nah, operasinya seperti ini ya. Nah, pohon ini dicatat nih ya. Nanti kan ada latihan ya. Oke, jadi operasi penjumlahannya dibagi menjadi beberapa kasus ya. Yang pertama, kalau X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan minus Y2. Jadi ini kalau kita buat garis lurus yang melewati P dan Q, maka garis lurus itu tidak akan memotong kurva eliptik yang lain ya, sehingga didefinisikan sebagai titik tidak berhingga atau point at infinity ya, cantik. Kemudian yang kedua kalau P dan Q-nya sama, ya. P dan Q-nya sama, maka eh, maka nanti P plus Q-nya adalah X pangkat X3 Y3, di mana nanti X3-nya adalah ini, Y3-nya adalah ini. Nah, lambda ini adalah adalah gradien ya, adalah gradien atau kemiringan dari garis singgung yang melewati P. Oke, seperti ini. Ini inverse-nya adalah inverse modulo P ya, yang sudah kalian pelajari waktu kalian bahas tentang El Kamal ya di Severhill atau yang lainnya ya, yang dulu kalian bahas. Kayaknya sudah pernah dibahas ya, bagaimana cara mencari inverse modulo P. Kemudian yang ketiga, ini kalau nilainya berbeda ini ya. Kalau X1 tidak sama dengan X2, Y1 tidak sama dengan Y2. Nanti ini kurung ini ya, dia hilang. Oke, oke. Ini ada yang kepotong nih ya, ada yang hilang ya. Oke, maaf. Ini mestinya ya biar lebih kelihatan apa eh, seperti rumus yang di real yang tidak saya tampilkan, Pak. Saya berikan di bukunya. Itu ya, sudah diberikan beberapa dosen. Oke, sudah ya. Oke, yang bilang real ya tadi cara ini cara penurunan rumusnya seperti ini ya, ini dulu pernah makan di sekolah ya. Nah ini ya, jadi X3-nya adalah lambda kuadrat ya, tadi saya kepotong itu tadi ya. Oke, ini yang di buat modulo prima. Nah, ini ya, mohon ini bisa kalian simpen ya rumusnya ini atau di screenshot ya, karena ini akan kita pakai nanti. Ya udah. Oke ya, mohon ini dicatat ya rumusnya. Ini adalah rumus penjumlahan titik ya. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah catat ya. Oke. Ya. Oke, sudah, saya kembali ke slide yang tadi. Ini keliru ya, yang ini keliru. Oke, ya mestinya ini ya.
Nah ini Y2-nya kepotong tadi ya. Sorry, nah ini ya. Lambda kuadratnya kepotong. Sama dengan ini ya. Jadi sama dengan ini. Ini lambda kuadrat ya. Bukan kurung tapi pangkat ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, berdasarkan operasi ini ternyata kurva eliptik itu adalah merupakan grup abelian berhiga. Dengan elemen identitasnya adalah titik O ini ya, titik kita berhingga ini. Dan inverse dari P adalah cukup dengan mengganti bagian cukup mengganti dengan bagian apa sumbu y-nya dengan minus y. Jadi inverse dari x, y adalah x, min y. Semudah itu ya. Cuman yang menjadi permasalahannya adalah pembuktian pembuktian sifat asosiatifnya ya. Itu tidak mudah ya. Dia akan nanti pembuktiannya cukup panjang sekali dan tidak dibahas di sini ya. Karena akan dibagi menjadi beberapa kasus nanti. Jadi kurva eliptik E ya modulo P terhadap konjugasi titik itu merupakan grup abelian berhingga. Oke. Nah, bagaimana cara mencari titik-titik kurva eliptiknya? Nah, ini adalah ada contohnya ya. Kita menggunakan konsep sisa kuadratik. Oke, sebelumnya sudah pernah belajar belum apa itu sisa kuadratik? Di awal-awal kuliah, apakah sudah pernah dipelajari? Sudah belum ya? Di awal-awal apa dasar-dasar teori bilangan itu? Atau kuadratik residu? Apakah pernah dipelajari? Karena kita pakai ini ya. Jadi kuadratik residu itu adalah elemen-elemen dari ZP yang memiliki akar lah, memiliki akar. Jadi kita kuadratkan semua, elemen, kemudian ada beberapa elemen di ZP itu yang memiliki pas asik, ada yang memiliki akar, ada yang memiliki akar. Sudah belum? Contohnya kan 6 ya. 6 itu kan bukan sisa kuadratik. Tahu nggak kenapa? Alasannya. Oke, nggak tahu. Coba Z11 ya. Berarti ada 0 kuadrat. Berapa 0 kuadrat? Itu adalah 0 ya. Kemudian 1 kuadrat. Berapa 1 kuadrat? Berapa 1 kuadrat? Kan. Berapa 1 kuadrat? Ya, Satu, Pak. Satu, 1 Pak. ya. Satu, Pak. Oke. Ini ya. 0 kuadrat itu 0. 1 kuadrat 1. 2 kuadrat 4. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat berapa? 5 ya. 5 kuadrat berapa? 25 modulo 11. 3 ya. 6 kuadrat 3 ya. 7 kuadrat berapa? 5. 7 kuadrat 5. 5.
Ya, kemudian 8 kuadrat, 9. 9, 9 kuadrat, 4. 4. 4 ya. Kan berulang kan ada polanya ya. 10 kuadrat, 1 ya. Oke, ini ya. Kita lihat bahwa tidak semua tidak semuanya anggota apa tidak semua elemen Z11 memiliki akar ya. Yang memiliki akarnya 0, 1, 4, 5, 0, 1, 3, 5, 9 dan ini. Nah, ini adalah sisa kuadratik ini. Oke, pertama kita hitung semua ya. Kita hitung semua nilai X ya. 0 sampai 10. Kemudian kita masukkan ke rumus ini. X pangkat 3 plus X plus 6. Ketemu ini hasilnya. Ketemu hasilnya adalah ini. Nah, setelah ketemu ini, kemudian kita lihat apakah 6 bisa kuadratik. Oke, sini nggak ada ya. Jadi dia no, bukan ya. 8 juga bukan. 5 ada ya. 5 ada. Berapa nilainya? 4 dan 9. Dari 5, sorry. 4 dan 7 ya. Oke, 4 dan 7. Maka sini 4 dan 7. Kalau X-nya 3, hasilnya adalah 3 ya. 3 juga merupakan sisa kuadratik. Nah, nilai akarnya adalah 6 dan berapa itu? 6 dan 5. 6 dan 5. 5 dan seterusnya nanti ya akan ketemu seperti ini. Nah, nanti kurva eliptiknya kita hitung ditambah dengan titik tidak berhingga, nah kita mendapatkan 13 titik. 13 titik kurva eliptik E ini. Ini kalau kita gambar nanti akan bentuk titik-titik nanti ya. Oke. Kalau kita gambar menggunakan software yang tadi, kita akan mendapatkan titik-titik seperti ini. Kita rubah ke ZP, P-nya 11, A-nya berapa? A-nya 1, A-nya 1, kemudian B-nya 6. Nah ini ya, ada 13 titik ya. Nah, ini, kalau digambar seperti ini, titik-titiknya ya. 2,4, 2,7, ya, 3,5, 3,6, 5,2, dan seterusnya. Oke. Tentu saja tidak bisa digambar ini ya, karena diskrit ya ini ya. Tidak diskrit. Mesti ada pertanyaan bagaimana cara mencarinya? Oh, ada ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, selanjutnya, nah ini contoh menghitung jumlah titik ya. Menghitung jumlah titik. Tadi kita menggunakan kurva eliptik E yang tadi, E11, yang sama ya. Kita mengambil P, yaitu 2,7. Akan kita hitung 2P, yaitu P plus P. Berarti apa? Kita menggunakan rumus yang ini ya, rumus yang kedua. Oke, kita hitung dulu nilai lambdanya, ya, yaitu gradiennya. Dan kita masukkan nanti ke sini ya, X3 sama Y3. Nah ini adalah nilai gradiennya, ya, modulus 11 ya. Ini. Seperti ini, saya kira gampang ya. Nah, 3 inverse di modulus 11 adalah 4 ya, karena 3 kali 4 adalah 1 modulus 11. Dapatkan nilai lambdanya adalah 8. Kemudian setelah ketemu tinggal dimasukkan ke X3 dan Y3 diperoleh. X3-nya adalah 5 dan Y3-nya adalah 2. Sehingga 2P, yaitu P plus P adalah 5,2. Oke, saya kira mudah. Nah, sekarang kita lihat kasus yang ketiga. Nah, ini ya, kasus yang ketiga. Kita akan menghitung nilai 3P. 3P bisa kita hitung melalui 2P plus P.
Jadi kita sudah tahu nilai 2P yaitu 5,2 dan P adalah 2,7. Oke, karena X1 tidak sama dengan S2, Y1 tidak sama dengan Y2, maka nanti lambdanya adalah ini ya, kita gunakan lambda yang berbeda rumusnya, yaitu yang oke, lambdanya ini ya. Oke, malah modulnya apa malah ikut naik yang atas. Oke, ini adalah rumus untuk jika X1 tidak sama dengan Y2 dan Y1 tidak sama dengan Y2. Rumusnya adalah yang apa? Nilai gradiennya adalah ini, lambdanya ini. Oke. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Jadi 3P adalah 8,3. Oke, sekarang silakan dihitung 4P dan 5P. Silakan. Saya beri waktu berapa? 5 menit? 4P ya, teman. Kalian bisa menggunakan rumus pertama atau rumus yang kedua atau yang ketiga. Bisa 2P plus 2P atau 3P plus P. Ya, boleh. Ada dua cara ini. Oke, ini ada jawaban dari siapa ini? Oke, Fahri Asad ya. Oke, kita lihat ya. Dia menggunakan dua titik yang bersama ini. Oke, menggunakan titik yang bersama. Oke, lambdanya 8. Oke. Ya. Oke, hasilnya adalah 10,2. Oke, kita lihat ya karena eh, kita lihat jawabannya tadi. Oke, di P-nya 27 ya, 2,7. Kita lihat 2P, 3P, 4P. Oke, jawabannya 10,2 ya. Oke, benar ya. Oke, mantap ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan bagaimana cara menghitung jumlah titiknya? Oke, silakan ya, 5P bisa. Ya,
Bagi yang sudah belajar dari grup ya, silakan hitung order dari P ya. Order dari P itu P dijumlahkan berapa kali, bias hasilnya nanti adalah titik endpoint infinity atau titik O kembali. Nah, nanti 4P berapa, 5P berapa, nanti kita ketemu NP sama dengan titik kita berhingga atau titik O tadi. Nah, N itu adalah ordernya. N yang terkecil ya, ordernya. Nah, tunjukkan bahwa order dari P adalah 13. Oke, silakan satu latihan. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah kita memiliki grup ya, memiliki grup profiletik, selanjutnya kita bahas yaitu masalah logaritma diskrit ya atas grup profiletik. Jadi sama ya seperti di uh, di Filman maupun di Elgamal yang tingkat keamanannya diletakkan pada masalah logaritma diskrit ya. Nah, di profiletik ini kita juga menggunakan masalah logaritma diskrit ya, tapi pada grup yang berbeda yaitu grup profiletik ya. Oke, jadi misalkan Q adalah NP ya, N itu adalah sebarang bilangan bulat ya. Biasanya dipilih yang tidak kurang dari ordernya ya, karena nanti kalau lebih dari ordernya nanti kan berulang ya, akan berulang. Jadi sama aja nanti ya. Jadi kita pilih eh, bilangan bulat N, kemudian kita jumlahkan P dengan dirinya sendiri sebanyak N kali, yaitu NP. Nanti aja ada lagi. Nah, nanti masalah logaritma diskrit adalah masalah menentukan nilai N ya, apabila hanya diketahui bervariatifnya titik P dan titik Q. Oke. Jadi ini mirip seperti di logaritma diskrit di bilangan bulat modulo P. Nah, ini kalau ada yang bisa, wah ini ya diberikan kurva yang tadi ya, diberikan P dan Q, tentukan N sehingga Q sama dengan N kali P. Oke, kalau ada yang bisa ya saya senang ya, dia bisa menghitung nilai N. Cara yang paling mudah ya menggunakan metode brute force ya, jangan mencoba semua satu-satu ya, jangan mencoba satu-satu semua kemungkinan ya. B-nya 2,7, Q-nya 5,9. Oke, saya coba ya tadi ya menggunakan software yang tadi. Oke, ini ya. Oke, 2,7 ya, hasilnya 5,9 ya. Oke, kita hitung 2P hasilnya 5,2. Kita hitung lagi 3P 8,3. Kita hitung lagi 4P 10,2. Kita hitung lagi 6P 3, sorry 5P 3,6. 6P 7,9. 8P 7,2. 9P 3,5. 10P 10,9. 11P 8,8. 10P ya 8,8. 11P 5,9. Oke. Jadi nilai logaritma diskritnya adalah 11. Karena 11P sama dengan Q. Oke. Ini contoh brute force ya. Oke, Mas ini ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Setelah kita bahas kurva eliptik, kemudian logaritma diskrit atas kurva eliptik. Selanjutnya kita akan bahas pertama adalah protokol tukaran kunci De-Willman menggunakan grup kurva eliptik. Oke, terlebih dahulu saya ulangi lagi, saya bahas ulang ya terkait dengan grup kurva eliptik. Oke, ini ada beberapa metode mencari logaritma diskrit ya ini ya. Tapi sampai sekarang kalau kita gunakan parameter yang tepat ya, yang besar ya, itu masih aman. Oke, saya kira ini sudah pernah dibahas oleh narasumber sebelumnya ya, dosen sebelumnya. Saya ulangi kembali ya. Tahun 76, ini David dan Hillman mempublikasikan sebuah paper yang sangat penting ya. Ini menandai lahirnya kriptografi kunci publik ya, atau kriptografi asimetris, yaitu Alice dan Bob, kedua belah pihak yang berkomunikasi bisa menyepakati kunci rahasia yang sama ya, walaupun keduanya menggunakan jalur komunikasi yang tidak. Oke, ini yang kemarin kalian bahas, ini adalah tukaran kunci De-Willman atas grup ZP star ya, grup siklik bilang bulat modulo 5P, operasi atau operasi perkalian. Dengan protokol ini, Alice dan Bob bisa menyepakati kunci rahasia yang sama. Oke, ini ya. Saya kasih, oh belum diajari tuh ini. Corazon Olivia. Oh belum diajari. Halo, Sudah, Pak. sudah ya, karena ada yang jawab belum. Sepertinya sepertinya Bu Ani ya, sepertinya ya. Bu Ani Munalifah apa ya? Lupa saya. Ya benar, Pak. Iya, Mas Fahri, benar ya? Benar, Pak, benar. Iya. Nah, ini development menggunakan grup ZB star. Nah, ini kita akan ganti ya dengan grup yang lain. Ya. Oke. Ini kalau kita rubah apa pertukaran kunci development secara umum nih ya, jadi bisa menggunakan sembarang grup yang lain. Tetap bisa digunakan. Nah, ini kita menggunakan uh, grup kurva eliptik ya. Menggunakan grup kurva eliptik untuk pertukaran kunci De-Willman. Dan ini juga cukup mudah ini ya. Jadi Alice dan Bob menyepakati sebuah kurva eliptik dan sebuah titik ya, titik P yang itu ordernya yang besar ya. Pilih order yang besar, kemudian di ya nilai kurva eliptik kurva eliptiknya itu tidak dirahasiakan, titik P juga tidak dirahasiakan. Kemudian Alice memilih ini ya secara rahasia ya bilang bulat A, kemudian menghitung AP ya, kemudian mengirimkan hasilnya kepada Bob. Kemudian di saat yang sama Bob juga memilih bilangan bulat secara rahasia B, kemudian menghitung BP, kemudian hasilnya dikirimkan kepada Alice. Kemudian Alice menghitung ASB dan Bob menghitung DSA. Bisa kita lihat bahwa Alice dan Bob ini bisa mendapatkan kunci rahasia yang sama ya. Bisa kita lihat situ ya sebenarnya, tidak terlalu sulit. Nih ya. Ini kan KA adalah A, SB, SB adalah apa itu? SB adalah B, BP ya. Oke, saya kurung sama dengan Oke, AB dikali P
Nah, ini adalah perkalian bilangan biasa, yang adalah B dikalikan A dikalikan B sama dengan B dikalikan AP akan sama dengan B dikalikan AP adalah SA. Ya. B dikalikan SA adalah KB. Oke, jadi kunci yang didapatkan oleh Alis sama dengan kunci yang didapatkan oleh si Bob. Itu ya. Oke, bagaimana pihak ketiga yaitu si Oscar atau If ya. Pihak apa yang didapatkan yang diketahui oleh pihak penyerang di sini? Apa yang diketahui oleh pihak penyerang? Yang jelas pihak penyerang tahu kurva eliptik dan tahu titik P. Apalagi pihak penyerang, attacker, tahu apa saja yang dikirimkan oleh Alice dan Bob. Jadi pihak penyerang tahu kurva eliptiknya, tahu titik P, tahu nilai SA, tahu nilai SB, ya enggak? Jadi pihak penyerang tahu kurva eliptiknya, tahu titik P, tahu titik A, tahu titik S, tahu titik SA, tahu titik SB. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si pihak penyerang untuk mendapatkan nilai KA? Dia harus menghitung mencari nilai A atau mencari nilai B. Artinya, pihak penyerang harus menyelesaikan masalah logaritma diskrit ini atau ini. Ya. Apabila logaritma diskritnya ini sulit diselesaikan, maka protokol ini semakin aman. Ya. Jadi tingkat keamanannya ada di sini. Kalau penyerang bisa menghitung logaritma diskrit, menentukan nilai A atau menentukan nilai B, maka protokol ini tidak aman. Oke, jadi letak keamanannya ada di sulitnya menyelesaikan masalah logaritma diskrit kurva eliptik. Nah, silahkan untuk latihan ya. Kalian bisa buat contoh protokol pertukaran kunci di film ini. Misalkan tadi kan P-nya 13 ya ordernya ya. Ordernya 13. Kalian bisa mengambil nilai A-nya di antara 1 sampai 13. Oke, silakan kalian bisa bikin sendiri ya. Contohnya. Oke, misalkan A-nya 3, B-nya 5, atau berapa. Oke. Kalian akan mendapatkan nilai kunci rahasia yang sama. Nanti kunci yang sama ini nanti digunakan untuk enkripsi untuk enkripsi sistem kriptografi simetris seperti AES, DES, ya, Hill dan lain-lain ya. Jadi titiknya nanti dikonversi menjadi kunci rahasia untuk kriptografi simetris. Ada pertanyaan? Oh itu ya, ada pengumuman ya. Peserta silakan mengisi kehadiran pada link berikut. Oke. Ini ya ada di kolom chat. Oke, sudah lanjutkan. Kalau ada pertanyaan. Nah, ya ini ya tadi saya sampaikan ya. Jadi sehari-hari ya, sehari-hari kalau kalian buka WhatsApp, kalian itu tidak merasakan bahwa kalian menggunakan kurva eliptik, yaitu apa? Kita digunakan pada pertukaran kunci development menggunakan kurva eliptik. Ya, untuk protokol pertukaran kuncinya. Oke. Jadi kuncinya ya antara kalian dengan teman kalian ya teman chatting ya itu kunci rahasianya itu dibuat secara random menggunakan uh, pertukaran kunci development kurva eliptik.
Nah, kurva elliptik yang digunakan ini agak berbeda dengan yang varian yang berbeda ya dengan kurva elliptik yang kalian pelajari tadi. Karena ini menggunakan kurva elliptik seperti ini ya, yaitu y pangkat 2 itu sama dengan x pangkat 3 tambah itu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan primanya yang digunakan. Jadi bilangan primanya adalah 2 pangkat 255 dikurangi 19. Ini adalah bilangan prima ya, yang besar sekali. Kenapa besar ya? Karena untuk agar supaya apa? Jumlah titiknya besar sekali sehingga protokol sehingga masalah logaritma diskritnya jadi sangat sulit sekali. Ya, sulit sekali untuk dipecahkan. Ya. Nah, kurva elliptik ini lebih dikenal dengan nama kurve 25519. Kurve 25591. Nah, nanti hasil tukaran kuncinya di enkripsi menggunakan algoritma AES ya, yang versi 256 bit. Ya, versi 256 bit. Ya, karena ini menggunakan 256 bit ya, hasil kuncinya. Hasil kunci tukaran kunci. Oke. Ada pertanyaan mau sini? Ini kalau kalian pelajari untuk skripsi juga bisa loh ya. Kurva ini bisa ya, ide-ide di akhir kelas akhir ya, DBL untuk kurvanya. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Nah, ini juga sudah disampaikan ya kemarin ya, yaitu sistem fotografi El-Kamal oleh Bulusi sebentar saya. Nanti kita juga bisa memodifikasi ya grupnya menggunakan grup kurva elliptik. Oke, saya ulangi sekilas ya. Jadi sistem fotografi El-Kamal dia memiliki 3 proses. Yang pertama adalah proses pembentukan kunci ya, atau generator ya, key generating. Kemudian yang kedua adalah proses enkripsi. Yang ketiga adalah proses dekripsi. Jadi apabila Alice ingin mengirimkan pesan kepada Bob menggunakan sistem kriptografi El-Kamal, maka yang membuat kuncinya adalah pihak penerima ya. Dalam hal ini adalah si Bob. Maka Bob membuat kunci publik dan kunci rahasia yang seperti ini. Oke, kemudian kunci publiknya dikirimkan kepada si Alice ya sebagai pihak pengirim. Nah, kemudian setelah Alice mengetahui kunci publik dari Bob, kemudian Alice memilih plain text. Kemudian Alice menghitung server text-nya, yaitu Y1 dan Y2 sebagai berikut. Kemudian server text dikirimkan kepada Bob. Nah, karena Bob sudah mengetahui kunci rahasianya, Bob tinggal menghitung dekripsinya ya sebagai berikut. Oke, nah ini proses ini bisa kita terapkan ke sembarang grup sebenarnya, sembarang grup sebagai berikut ya. Ini enkripsi, ini pembentukan kuncinya, ini enkripsi dan ini dekripsi. Oke, oke. Nah ini bisa kita rubah ya, sistem kriptografi El-Kamal atas ZP kita rubah ke kriptografi sistem kriptografi El-Kamal menggunakan kurva elliptik sebagai berikut. Oke, jadi Alice ingin mengirimkan pesan kepada Bob, maka Bob memilih kurva elliptik dan titik ya, dengan order yang besar saja. Kemudian Bob memilih kunci rahasia R ya, bilang bulat R, kemudian menghitung Q sama dengan R dikalikan P. Nah, kemudian Bob mempublikasikan ya, yaitu kunci publik, yaitu kurva elliptiknya dipublikasikan, nilai P dan Q
juga dipublikasikan. Kemudian yang dirahasiakan adalah bilangan bulat. Jadi kunci rahasianya adalah bilangan bulat R. Setelah itu, Alice ketahui kunci publik dari Bob ya, yaitu correlative E, nilai titik P dan titik Q. Oke, setelah tahu correlative E, maka Alice memilih plain text berupa titik ya, jadi titik M di dalam correlative E. Kemudian Alice memilih secara acak ya sebuah bilangan bulat K. Kemudian setelah memilih K, Alice melakukan enkripsi dengan menghitung Y1 adalah KP ya, dan Y2 adalah M plus KQ. Selanjutnya, Alice mengirimkan ciphertext Y1 dan Y2 kepada si Bob. Setelah itu, nah ini ya dekripsinya ya. Dekripsinya, setelah Bob mendapatkan ciphertext Y1 dan Y2 dari Alice, kemudian Bob menghitung nilai plaintext dengan menggunakan kunci rahasia R dan proses yaitu menghitung Y2 dikurangi RY1. Ini adalah buktinya ya. Ini adalah bukti bahwa menghitung Y2 dikurangi RY1 akan menghasilkan plaintext. Oke, seperti ini. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Contohnya bisa kalian bikin sendiri ya sebenarnya, menggunakan kurva itu yang tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan loh. Ada yang ditanyakan? Oke, jadi kurva eliptik ini sebenarnya hanya melanjutkan apa-apa yang sudah pernah diberikan di grupnya ya. Hanya tinggal mengganti grupnya ya menggunakan kurva eliptik. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya beberapa perkembangan ya, grup kurva eliptik ya yang saat ini digunakan ada cukup banyak ya. Pada penerapan di hardware ya, itu kita menggunakan kurva eliptik atas lapangan biner ya. Bagi yang belum tahu ya, jadi mungkin perlu pemahaman terkait dengan ring polinomial sama ring faktor ya, ring faktor dan juga ideal maksimal ini ya. Kita menggunakan kalau di hardware kita menggunakan lapangan biner ya, Galois-Witt ya atau GF 2 pangkat n ya, yang dibentuk dari sebuah polinomial tak reduksi atau irreducible berderajat n di ring polinomial Z2X. Kemudian ada juga ya varian tanggal-tangan digital ya, tanggal-tangan digital yang berbasis pada tanggal-tangan digital El-Gamal yang disebut dengan ECDSA. Kan sebelumnya ada DSA ya. DSA itu kan kalau nggak salah tahun 90-an dulu pernah digunakan sebagai standarisasi tanggal-tangan digital ya di internet, menggunakan
menggunakan tanda tangan digital gamal yang dimodifikasi ya, modifikasi sedikit menggunakan base functionnya kalau salah SHA-1 ya, SHA-1 sepertinya, kalau saya tidak keliru ya. Yaitu diganti grupnya menggunakan grup kurva eliptik ya, sehingga ada konsep ada yang namanya ECDSA, Elliptic Growth Digital Signature Algorithm. Kemudian kriptografi kurva eliptik ini itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan RSA. Yaitu dengan panjang kunci yang lebih kecil, kita bisa daripada RSA ya, kita bisa mendapatkan tingkat keamanan yang sama. Dengan kata lain Dengan kata lain, kalau kita menggunakan panjang kunci yang sama ya, antara kurva eliptik sama RSA, maka kita memiliki tingkat keamanan yang lebih bagus daripada RSA. Kenapa seperti itu ya? Karena salah satunya karena operasi penjumlahan titiknya yang agak rumit ya dibandingkan dengan RSA yang hanya perpangkatan modulo biasa ya. Ya enggak? Kalau RSA kan hanya pangkat biasa kan. Operasinya hanya perpangkatan modulo yang biasa. Kalau di kurva eliptik operasinya cukup banyak ya. Ada operasi penjumlahan titiknya tidak semudah yang di RSA ya. Ada kita harus menghitung gradiennya, ada menghitung inverse-nya ya, dan banyak kasus ya. Kalau P dan Q-nya berbeda, kalau P-nya sama, ya, P dan Q-nya sama. Jadi dari situ maka kompleksitasnya jadi lebih tinggi daripada RSA. Sehingga ini banyak digunakan untuk banyak digunakan di internet untuk selain RSA. Jadi saat ini di internet ya tetap digunakan ya, RSA tetap digunakan, kurva eliptik juga tetap digunakan ya. Dan salah satunya tadi ya di WhatsApp ya, di protokol di TLS-nya ya, di TLS ya, atau Transport Layer Security-nya. TLS ini sebenarnya ya tadi ya, di WhatsApp itu ya di level ini ya, di TLS. Itu digunakan digunakan untuk protokol pertukaran kuncinya. Yang setelah itu protokol pertukaran kuncinya setelah didapatkan kunci, dua belah pihak dapat kunci, nanti kunci yang digunakan untuk yang ini adalah menggunakan sistem kriptografi yang simetris. Kenapa begitu ya? Karena kriptografi kunci publik itu secara umum itu lambat ya, jadi lambat. Badial Gamal, RSA, kurva eliptik itu kalau dibandingkan dengan AES ya, kriptografi simetris itu jauh lebih lambat. Sehingga tidak efisien apabila digunakan untuk enkripsi semua pesan yang dikirimkan. Oleh karena itu, biasanya ya prakteknya ya seperti kalian membuka browser ya, buka YouTube dan sebagainya, itu kunci rahasianya itu dikirim menggunakan sistem kriptografi kunci publik, RSA, El-Gamal, ya, atau yang lain. Nah, kuncinya atau menggunakan protokol pertukaran kunci di Bellman, nanti kuncinya baru digunakan sistem kriptografi simetris, bisa IS, bisa stream cipher ya, bisa menggunakan stream cipher atau IS yang mode enkripsinya seperti mode stream cipher juga bisa. Karena itu jauh lebih cepat daripada sistem kriptografi asimetris. Kemudian bagi yang senang dengan cryptocurrency ada Bitcoin dan sebagainya, ya istilahnya itu
ada Ethereum ya, dan lain-lain ya. Itu tingkat keamanannya salah satunya diletakkan pada kriptografi kurva elliptik ya. Bisa di tangan-tangan digitalnya dan sebagainya. Masalah di situ, di apa, tingkat keamanan dari cryptocurrency Bitcoin. Salah satunya adalah kurva elliptik. Jadi ini masih tema yang masih relevan ya saat ini ya. Walaupun sebenarnya nanti ke depannya kurva elliptik ini dirasa sudah tidak aman nanti ya. Mungkin dalam waktu beberapa puluh tahun lagi ya. Karena saat ini berkembang isu kuantum ya, komputer kuantum yang bisa menyelesaikan semua masalah yang saat ini digunakan sebagai dasar tingkat keamanan pada kriptografi seperti RSA ya. RSA kan tentang masalah faktorisasi. Yang di Filmen, Gamal itu menggunakan masalah logaritma diskrit. Nah, ini nanti akan saya bahas ya di pertemuan terakhir nanti ya. Hari Rabu berarti ya. Hari Rabu akan bahas tentang pos kuantum kriptografi. Oke. Ya. Nah, ini ada beberapa topik-topik lanjutan ya. Ada beberapa topik-topik lanjutan yang bisa kalian pelajari saat kalian pelajari politik ya. Ada banyak sekali sebenarnya. Ada elliptic curve integrated encryption system ya. Ada apa, tata digital elliptic curve digital signature algorithm, ada firing, kriptografi ya, ada kriptografi yang berbasis firing. Nanti ini yang ketiga ini aplikasinya cukup menarik ya. Nanti kalian bisa membuat protokol tekanan kunci, tapi tidak hanya dua pihak ya, tapi tiga pihak ya. So, menarik. Jadi tekanan kuncinya tidak untuk dua pihak, tapi bisa untuk tiga pihak. Ada hyperelliptic curve kriptografi ya. Jadi ini varian kurva elliptik yang lain ya, juga bisa digunakan untuk kriptografi. Dan juga elliptic curve homomorphic encryption. Ini bisa kalian gunakan untuk kalau kalian senang senang dengan semacam e-voting ya, atau pemilu elektronik, ya ini bisa kita pakai ya, elliptic curve homomorphic encryption. Bisa pakai Elgamal ya, bisa pakai Elgamal, bisa pakai RSA, bisa pakai elliptic curve. Dan ada juga untuk protokol autentikasi. Ada lagi esogeni. Esogeni ini sekarang masih dipelajari karena tingkat keamanannya lebih tinggi ya daripada yang logaritma diskrit yang pada umumnya ya. Karena ini dirasa masih aman dari serangan terkuantum, sehingga ini masuk di pos kuantum kriptografi, walaupun akhirnya tidak masuk di kandidat ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan pada pertanyaan. Oke, sampai jam berapa Bu Indri? Sampai jam berapa kita lupa. Sebetulnya dijadwal sampai pukul 10.40, Pak. 40 ya? Oh ya. Iya, Tapi masih ada waktu 20 menitan ya. iya Pak Zaki. Oke. Oke, ini referensinya ya. Ini referensinya. Jadi ada beberapa
yang mungkin sudah pernah di-share ya. Ini apa? Steve Hillman, dia ada Peter Shore, ada Douglas Simpson ya. Jadi dua buku ini ya, ini menjadi buku pegangan utama ya di mata kuliah kriptografi ya. Mata kuliah kriptografi. Nanti kalau kalian ingin belajar lebih lanjut, kalian bisa menggunakan dua buku ini ya. Bukunya Douglas Simpson sama Silverman ini. Di situ ada cukup banyak topik-topik berkaitan dengan code. Oke, tadi ada beberapa latihan ya, mungkin perlu bisa kita bahas. Pertama di kurva elliptik ya tadi, apa di pertukaran kunci ya. Oke, ini oke, silakan. Misalkan A-nya, oke, misalkan A-nya kita gunakan, ya, misalkan A-nya kita gunakan berapa ini? Misalkan 3, B-nya 5. Oke, silakan. Nanti SA-nya berapa ini? Nanti SA-nya berapa? SA-nya berapa, kemudian SB-nya berapa? Oke, silakan dihitung ya. A-nya 3, oke. Ini 3, B-nya 5. Oke, silakan. Oh ya, tadi kan sudah dapat software itu belum? Software tadi yang sudah yang saya tampilkan tadi. Kalau sudah pernah ada yang pakai software itu, Cryptool ya, ya linknya saya share ya. Jadi kan bisa coba belajar kriptografi pakai software itu ya, Cryptool. Ada yang versi 1, ada yang versi 2, ada yang online ya. Atau yang versi 2, yang saya pakai tadi yang versi 1 ya. Atau yang versi online ya. Ya, berapa nilai SA?
Oke, berapa? SA adalah SA, saya hitung ya, 3P tadi ya. 3P berarti 3P ya dia. 3P berarti tadi 8,3 ya. Oke, kemudian SP tadi apa tadi? 5P ya. P berapa ini? Berapa 5P? Berapa? Nilai P 5P? Oke, kita hitungkan ya. Silahkan ya, hitung ya. Oke, hasilnya adalah 3,6. Oke, oke, kemudian setelah itu apa nanti? Itu nanti Alis menghitung apa ini berarti? A-nya adalah 3, SP-nya adalah 3,6. Oke, berapa ini? Dan ini 5, ini 8,3. Oke, mungkin kalau ada yang sudah install softwarenya, bisa dihitung. Atau cari cari software yang lain kalau ada.
Ya, 5,2 ya. Ini Sandi Saputra ini. Sandi Saputra. Dari namanya sudah kriptografi banget ini. Ya, Sandi Saputra. Bahasa bahasa Sanskerta apa ya? Sandi itu ya. Artinya rahasia ya. Oke, 5,2 semua ya jawabannya ya. Oke, makasih. Ini juga 5,2. Oke ya. Nah, nilai 5,2 ini nanti digunakan untuk enkripsi. Oke, itu ya. Ini contoh yang sederhana banget ya. Nanti aplikasinya bilangannya sangat besar sekali ya. Bilangan primanya bisa banyak digit, ratusan digit ya. Digitnya cara ratusan. Ini kan hanya 2 digit ya, 11. Aplikasinya bisa ratusan digit. Oke, ada pertanyaan? Mumpung masih ada waktu loh ini, ada waktu 10 menit. Oke, kalau tidak ada, tadi ada latihan yang kedua, ada latihan yang belum kita kerjakan juga. Oke, balik. Ini ya. Oke, yang El Kamal ya dia. Oke, ini ya. Misalkan kita pilih P-nya 27 yang tadi ya. Oke, kita pilih R-nya 3 tadi ya, 3 aja ya. Oke, kita pilih P-nya adalah ini P-nya 11, diambil 11, hanya 1, B-nya 6, kemudian berarti Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 plus X plus 6 ya. Kita pilih P-nya adalah 2,7, kita pilih R-nya misalkan 3 ya. Kan nanti sebagai kunci rahasianya ini ya, R-nya 3. Nanti kunci publiknya adalah apa nanti? Berarti kunci publiknya adalah Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 plus X plus 6 modulo 11, kemudian P-nya adalah 2,7 dan Q-nya apa tadi? Q-nya berarti 3P ya. 3P, 3P apa tadi? 3P adalah 8,3 tadi ya. Oh ya, terima kasih Mas Billy. Billy Arifa Tengger. Oke, 8,3 ya. Oke, ini adalah kunci publiknya ya. Walaupun ini bisa kita ringkas ini ya. Jadi AB sama P aja bisa. Oke, ini adalah kunci publiknya. Kunci publik dari Bob. Oke, tak tulis di ini ya, di chat. Nya adalah P-nya 7, dan G-nya 8,3, dan R-nya 3 tadi. Jelasnya 3. Oke, selanjutnya
Oke, ini kita pilih ya, adalah Y kuadrat sama dengan angka 3 plus X 6 plus 11, P-nya 4,7, P-nya 8,3. Misalkan kita pilih plain text-nya, kita pilih sembarang aja ini. Sebuah titik di kuadratnya kan berapa ya? 10,2 ya misalkan. Misalkan plain text-nya adalah 10,2. Oke, kita milih K-nya misalkan 5. Oke, angka apa nanti? Y1-nya misalkan 5P. Berapa tadi 5P tadi? 5P ini berarti ini 2 ditambah kaki ya. K-nya 5, Q-nya 8,3. Oke, 5P-nya jadi udah ya. Oke, HP-nya adalah 3,6. Nah, sekarang yang M-nya dari Y2-nya. Kaki, kakinya berapa kakinya? 5 kali 8,3. Oke, 5,2 ya. Hasilnya 5,2. Kita jumlahkan hasilnya. 10,2 ditambah 6,2. Oke, hasilnya adalah berapa? Yang tahu? Jangan ya. Hasilnya adalah 7. Oke, nanti apa? Hypertext-nya adalah Y1-nya adalah 3,6, Y2-nya adalah 7. Oke, oke, setelah itu berarti proses deskripsi ya. Y1-nya 3,6, Y2-nya 7,9. Ini R-nya 3. Nah, ini kita hitung ini. Berapa ini? Y2 dikurangi RY1. Y2 79 dikurangi 3 dikali Y1. Apa ini? Y1-nya 3,6. Sorry. Berapa ini? 3,6. 3,6. 3 kali 3,6 berapa ini? Bah, oke.
Berarti apa ini? 7,9 ditambah 5, minus 2 berarti. Ya kan? 9 ditambah 5, minus 2 modulus 11, 9. Apa ini? 7,9 ditambah 5,9. Berapa hasilnya? Oke, 7,9 tambah 5,9. Oke, mahal ya tadi. Oke, hasilnya 5,2 ya dia. Oke, sorry, 10,2 ya. Oke, dan kembali ke plain text semula ya. Oke, jadi prinsipnya pada pagi hari ini saya sampaikan bahwa hmm, saat ini ya, saat ini salah satu struktur aljabar ya, grup yang digunakan untuk kriptografi adalah grup kurva eliptik ya. Jadi apapun jenis kriptografi yang menggunakan kurva eliptik itu eh, biasanya disebut dengan kriptografi kurva eliptik ya. Dan yang selama ini banyak digunakan ya ada dua ya, yaitu eh, development kurva eliptik yang digunakan di WhatsApp dan sebagainya. Dan yang kedua adalah ECDSA, yaitu tanda-tanda digital gamma. Dari tanda-tanda digital kurva eliptik. Dan juga beberapa berkaitan dengan sistem kriptografi L-Gamal kurva eliptik ya, dengan mengganti grup di L-Gamal yang sebelumnya ZP star diganti dengan grup kurva eliptik. Dan eh, dengan mengganti kurva eliptik, dengan mengganti grupnya menjadi kurva eliptik, ternyata membawa banyak sekali keuntungan ya. Yang pertama adalah ada efisiensi di situ ya. Jadi dengan panjang kunci yang lebih pendek, kita bisa mendapatkan tingkat keamanan yang bagus ya, yang setara ya dengan yang panjang kuncinya panjang, yang kuncinya memiliki panjang yang sama. Jadi dengan apa? Jadi dengan keamanan yang sama, kita bisa menggunakan kunci yang lebih pendek. Itu keuntungan dari kurva eliptik. Dan banyak digunakan di berbagai aplikasi. Cuma nanti kelemahannya ya dia tidak tahan terhadap serangan komputer kuantum yang sama saat ini masih belum apa belum terwujud dalam skala besar, masih dalam skala yang sangat kecil saat ini. Jadi mungkin beberapa puluh tahun ke depan masih dirasa aman ya, kurva eliptik. Walaupun untuk jangka panjang ya sudah jelas tidak aman sehingga perlu ada penggantinya ya. Oke, seperti itu. Jadi baik RSA, L-Gamal itu pun nanti tidak akan aman lagi ya di masa
komputer kuantum terwujud. Tapi selama ini kurva eliptik dirasa sangat aman sekali untuk digunakan. Oke, demikian. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti untuk proyeknya akan saya kirimkan ya, menyusul ya, karena saya baru diberitahu Bu Fitriani ya tadi pagi bahwa akan ada proyek ya. Jadi perlu saya siapkan proyeknya, kayaknya satu kelompok isinya 6 orang ya. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Yang saya sampaikan ini sangat sangat awal sekali ya, sangat pengantar sekali. Kalau yang ingin tertarik mengambil skripsi tentang politik masih terbuka banyak. Walaupun di kalangan pas kuantum sudah mulai ditinggalkan ya. Kecuali yang tadi ya. Kecuali yang topik-topik ini ya. Yang seperti yang esogeni masih dikerjakan sampai sekarang. Oke. Ini ada beberapa tema-tema yang bisa kalian pelajari untuk skripsi. Mungkin. Oke, cukup. Kalau tidak ada yang menanyakan? Oke, terima kasih banyak Pak Zaki. Mungkin Ya, sambil oke, menunggu terima teman-teman kasih. yang ingin bertanya. Iya, memang bagi sebagian peserta yang mungkin masih semester 2 mau ketiga seperti itu ya Pak. Yang disampaikan oleh Pak Ya, Zaki ini memang betul-betul yang advance ya. Jadi mungkin eh, akan muncul pertanyaan-pertanyaan kritis itu nanti setelah mengulang video Bapak setelah 2 sampai 5 kali mungkin. oh ya, 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 terima kasih. Ya. Oke. Nanti kalian bisa mencoba menggambar ya atau mencari titiknya menggunakan software nanti. Bisa Maple, MATLAB atau Sage ya, Sagemat ya, Sage atau bahkan software Creatool ya. Itu kalian bisa gambar situ ya, bisa belajar pertemuan titiknya seperti apa. Oke, Oke, Pak demikian ya. Zaki. Oke, terima Terima kasih Bu. kasih. Oke, saya Iya, akhiri Pak. ya. Iya, Ya, baik Pak. Terima kasih banyak atas kebersamaan pada pagi hari ini. Dan besok pada sesi ke-14 akan dilanjutkan dengan Pak Dr. Samsul Arifin dengan topik fungsi khas tanda tangan digital RSA dan El-Gamal. Dan nanti di sesi perkuliahan terakhir pada hari Rabu tanggal 23 Agustus kita akan bertemu kembali dengan Pak Zaki Rianto dengan topik post quantum cryptography. Sehingga sampai berjumpa kembali di hari Rabu dengan Pak Zaki berkaitan dengan materi untuk hari esok. Nanti akan kami konfirmasi terlebih dahulu dengan Pak Samsul Arifin. Dan untuk materi hari ini serta rekaman nanti akan sesegera mungkin kami sampaikan di Vklas. Dan terima kasih juga bagi para peserta yang telah berpartisipasi aktif. Ada Mbak Corazon Olivia, Mas Franciscus Ricardo, Mas Revi atau Mbak Revi, Mas Fahri, kemudian tadi yang sudah menanggapi ya di dalam apa ya, eh, sesi perkuliahan ini. Mudah-mudahan dan juga Mas Sandi dan juga Mas Billy, terima kasih banyak dan semoga masih tetap semangat dalam menyelesaikan 2 sesi perkuliahan terakhir besok dan juga di hari Rabu. Kemudian nanti akan ada jeda waktu seperti yang disampaikan oleh Bu Fitriani di grup. Untuk proyek UAS, nanti UASnya akan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus. Maka nanti Pak Zaki juga akan menyampaikan tugas proyeknya kepada Ibu Fitriani. Demikian atas nama panitia yang bertugas, saya mengucapkan permohonan maaf atas semua kesalahan, atas hal-hal yang tidak berkenan, dan sampai jumpa kembali pada perkuliahan besok dan juga di hari Rabu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Zaki atas ilmu yang telah diberikan. oke, Semoga Bapak sama-sama. selalu sehat, sukses selalu, lancar dalam menyelesaikan studi S3-nya, dan sampai jumpa lagi di hari Rabu ya Pak. Terima kasih, saya Ya, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Saya izin untuk mengakhiri pertemuan ini. Oke.